Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini kami akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah Regina Adrian. Selamat malam Mbak Regina. Selamat malam Mas Bayu. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Senang sekali bisa ketemu lagi di Menembus Mata Batin. Senang banget bisa kembali lagi berpartisipasi di acara Mata Batin. Iya, Mbak Regina punya pengalaman mistis lagi nggak belakangan ini? Aduh, ternyata memang jiwanya nggak pernah jauh-jauh dari mistis. Gimana? Kejadian apa? Jadi kemarin kebetulan itu aku datang ke rumah saudaraku di daerah Lampung tepatnya. Jadi memang kemarin itu tempatnya dekat jalan raya gitu kan, ramai dan nggak mungkin, biasanya kan kalau yang kayak gitu yang serem gitu kan, gelap di belakang gitu dan agak lembab gitu kan, dan ini kayaknya kan nggak mungkin banget. Tapi pas satu kali itu saya sore-sore itu, karena saya datang kan agak sore, capek dan keringetan kan, aku mandi aku bilang. Tapi memang agak gelap gitu, aku bilang aku minta temenin, ada saudaraku yang perempuan, aku bilang temenin dong mandi di belakang gitu kan. Pintunya jangan tutup, aku bilang, karena kan cewek sama cewek, aku bilang gitu. Ya udah nggak ada siapa-siapa, ya udah oke lah, dia bilang gitu. Aku mandi sambil ngobrol-ngobrol sama dia. Aku bilang, kebetulan namanya Anis kan. Nis, aku bilang ngobrol, mandi. Terus dia jalan pakai baju warna putih, kemeja, pakai celana jeans. Karena kamar mandi itu kebetulan sebelah-sebelahan. Jadi satu untuk mandi, satu untuk buang air. Oke. Gitu. Dia masuklah ke area buang air. Aku pikir mungkin lagi buang air kali kan. Aku ajakin ngobrol, pas udah ngobrol, aku panggil. Kok gak nyaut-nyaut, aku bilang gitu kan. Nis, aku bilang, Nis. Itu tahu gak yang terjadi pas gak lama, aku teriak kenceng, datangnya bukan dari sebelah. Dari jarak, jadi dari arah depan, dia datang dengan baju warna merah. Dia kenapa teh? Aku langsung lihat ke sebelah kanan, maksudnya artinya itu tadi yang sebelah tuh yang pakai baju putih, yang baju putih siapa? Yang diajak ngobrol. Dan diajak ngobrol tadi itu siapa gitu kan. Dan itu sore-sore, maksudnya belum malam loh, masih jam 4-an lah gitu. Dan artinya pas aku tanya kepada saudaraku yang punya rumah, dia bilang, kata omku dengan santainya, ya memang sih dia juga pernah begitu katanya. Dan aku bilang, maksudnya aku bilang gitu kan. Maksudnya ya biasa kadang mau ngambil apa, ada yang ngasih tapi yang kayak istrinya gitu kan, tapi istri bilang nggak ngasih gitu, bukan. Dan ya itu semenjak itu ya, aku 2 hari kayaknya nggak mandi. Aduh. Tisu basah kayaknya. Tapi ya, emang dan itu benar-benar, maksudnya artinya apa ya, segala sesuatu di tempat manapun gitu, memang kita nggak, bukannya kita mempercayai, tapi memang ada gitu. Benar. Dan itu memang aku rasakan dan berkomunikasi langsung dengan aku gitu. Itu dia, mereka pasti ada. Sekarang bagaimana kita sama-sama saling menghargai Ya, aja. menghargai, ya. Tapi jangan menakutkan. Itu dia, mudah-mudahan malam hari ini nggak ada yang menakutkan ya Mbak Regina. Jangan sampai. Kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Oke. Berikut ini akan hadir seorang wanita yang mengaku selalu sial karena tubuhnya didiami makhluk gaib. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Dwi. Selamat malam Mbak Dwi. Apa yang mau Anda ceritakan? Jadi sebelumnya saya pernah berhubungan dengan pria. Lalu pria itu sakit hati sama saya. Dan beberapa kali saya menjalin hubungan dengan pria lain, itu selalu putus ya di tengah jalan. Saya datang ke orang pintar dan mereka bilang saya dinikahi oleh tubuh orang mati. Seperti itu. Jadi selalu hubungan saya selalu putus, gagal juga. Saya penasaran, maksudnya dinikahi dengan tubuh orang mati? Ya biasanya memang kita pernah dengar Mas Bayu, jadi dinikahi dengan batu, ya kita pernah dengar seperti itu ya, dinikahi dengan, supaya mungkin dia tidak ada berjodoh di dunia ini. Diam kamu! Sebentar Mbak Dwi, ini Mbak Regina berusaha untuk menjelasin loh, karena saya belum paham. Tapi memang waktu itu seperti itu kejadiannya? Iya, tapi saya nggak mau dia yang baca. Iya, oke, ini bukan membaca, ini Mbak Regina sekedar berbagi informasi. Ya mohon Mbak Dwi tenang dulu. Mbak Dwi jangan salah paham. Jangan salah paham. Bisa dilanjutin lagi ceritanya, silakan.
Waktu itu saya datang ke orang pintar, beberapa orang pintar bilang itu saya untuk dipasang untuk pemikat. Pemikat. Gitu, iya. Lalu? Jadi untuk pemikat itu saya pasang dan saya juga membawa beberapa waktu itu alatnya, kayak dikasih semacam minyak seperti itu. Oke, baik. Tujuan Baduy datang ke sini untuk apa? Saya minta untuk Mas Roy, bukan dia yang membaca atau dia yang menjelaskan. Untuk Mas Roy bantu. Sebelumnya mohon maaf Mbak, saya bukan mau membaca, tapi tadi mungkin Mas Bayu kan nggak mengerti paham maksud Mbak, jadi saya cuma bantu ngerti ini aja gitu. Iya, sabar ya Mbak. Jangan emosi juga ya. Regina, maaf ya. Oke, baik. Kami akan tanya ya, kita akan lihat gimana pendapat teman kami mengenai kejadian ini. Saya akan ajak Mbak Dwi untuk ketemu langsung dengan sahabat kami, dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Dwi, dengan tanggal lahir 20 April 1985, sosok yang sangat penuh dengan emosi dan amarah. Saya merasa aura dari sosok Dwi ini telah ditutup oleh makhluk gaib. Adanya sebuah rasa sakit hati dari orang lain dan mengakibatkan sosok Dwi menjadi selalu curigaan terhadap orang dan mengalami kesialan. Dwi itu identik sekali dengan sosok genderuwo dan banyak bulunya. Selamat malam. Selamat malam. Hai Regina. Halo, kabar? Hai, apa kabar? Baik, silakan duduk semuanya. Terima kasih. Sekarang Mbak Regina, kamu punya tugas sekarang untuk Oke. membaca ini ya. Oke, Mbak Dwi lahir tanggal 20 bulan April tahun 1985. Ya. Mbak Dwi ini bilang dia susah sekali dapat jodoh. Waktu itu pernah ada laki-laki yang sakit hati dengan Dwi dan setelah ditanya ke orang pintar, katanya Dwi ini dinikahi dengan tubuh orang mati, makanya dia tidak pernah berhasil dalam hubungannya. Dan malam hari ini, karena dia merasa auranya tertutup, datang ke menembus mata batin untuk bisa membuka semuanya. Dan kalau bisa ya dapat jodoh, ya mudah-mudahan malam hari ini bisa ketahuan nih penyebabnya apa sih dia sampai tertutup dan susah dapat jodoh. Apakah benar dia dinikahi dengan tubuh orang mati? Baik. Kamu melihatnya gimana, Roy? Untuk Mbak Dwi adalah sosok orang yang sering dikecewakan laki-laki dan sering banget mengalami patah hati dan hampir bisa dihitung dengan jari. Saking banyaknya udah nggak bisa kehitung dengan jari berapa orang yang udah nyakitin dia. Dan itu bolak-balik terjadi sama Mbak Dwi. Saya ngerti perasaan yang Mbak Dwi itu adalah trauma yang sangat mendalam terhadap laki-laki. Dan semua ini adalah proses. Saya menduga juga dan saya meramalkan. Kamu lagi menjalani hubungan dengan seseorang juga yang sudah punya keluarga. Apakah itu betul? Benar. Kemudian saya melihat di dalam tubuhnya juga kita terawang yang ini dulu ya, case per case. Jadi saya merasakan dia ada 2 orang yang lagi dekat sama kamu. Iya. Terkait dengan berbicara terikat dan pemikat, saya melihat perempuan berambut panjang berwarna hitam seperti kuntilanak dan bajunya warna hitam juga. Mbak Dwi di sini tuh punya sisi magis. Di dalam tubuhnya dia tuh punya semacam susuk, betul? Iya. Harusnya pasang susuk mengikat laki-laki, dapatnya bisa langgeng gitu. Tapi ini malah kebalik, pasang malah jadi berantakan semuanya. Alih-alih pengen kehidupan cinta bak layaknya Cinderella, tapi malah jadinya kayak begini. Udah banyak tangisan air mata kamu sebenarnya. Dan kamu tahu nggak? Saya punya perasaan dan bukan
firasat, tapi feelingnya. Selain daripada magis ini yang kau punya di wajah. Tapi saya kasihan sama mama kamu. Ada apa dengan mama? Mungkin Dia ya Oh, karena di sini menginginkan ya jodoh ya. Jadi ya kepikiran mungkin orang tua saya seperti itu. Mama Gitu. kamu adalah orang yang hebat dan saya merasa mama kamu menginginkan laki-laki yang terbaik. Dan dia udah nangis darah banget. Hati sudah terluka sekali karena dia benar-benar sayang sama kamu. Dan kalau kamu mau nangis aja kali, nggak usah ditahan. Dan menurut saya hal-hal magis pun saya juga ngerasa semua udah terbongkar. Dan saya mau gambar sosok kuntilanak di sini. Kamu lihat kuntilanak ini emang ikut karena susuk yang dia pakai ya, Ron? Iya. Dari pemikatnya dia. Iya. Tapi nggak berhasil sebenarnya ya. Tidak berhasil sebenarnya, tapi malah berantakan, malah sedih. Itu loh, ngerti nggak, baik? Kayak Jadi terus-terusan disakiti, dan terus-terusan. dikecewain. Kamu kebayang nggak perasaan seorang ibu yang melihat anaknya kayak begini? Pasti luka sih. Sedih pasti sedih dan prihatin banget. Kamu mau nangis? Orang tua saya pasti sedih banget. Kamu tahu kamu? Makanya saya datang ke sini untuk diminta bantu Mas Roy untuk bisa ngilangin aura negatif. Dan saya juga bawa alat pemikat itu, minyak-minyaknya itu, mohon gimana ya untuk dihilangkan Paling tidak untuk dari mengganggu. magicnya itu. Iya. Tapi itu Mbak Dwi, ibunya, orang tuanya tahu kalau Mbak Dwi menggunakan pemikat-pemikat itu. Itu dia nggak tahu. Nah, terus waktu Mbak Dwi dapat kabar katanya dinikahi dengan tubuh orang mati, itu gimana ceritanya? Nggak ada yang tahu, cuma Mbak Dwi doang. Nggak ada yang tahu. Mas Roy, kenapa ya? Ya itu kayaknya dia udah ini deh. Ada Ada yang datang, nempel ya. nempel. Aduh, bentar ya. Kayaknya mungkin yang digambar ini deh. Karena saya berkali-kali ya, bengong saya selalu Ada tisu kali. Hah? Darah. Pertama dong. Minuman. Tisu sekarang. Minuman. Muntahin. Masih bisa diteruskan atau tidak? Bagaimana kondisi badan kamu? Matanya merah loh. Itu kayaknya udah kayak agak ada darah pak. Terus apa? Lipstick ya? Oh, lipstick. Lipstick. Ini Kayaknya jangan pakai itu deh Mas Bayu. Takutnya kenapa pakai terus mungkin. oke, ini maksud saya Itu ini apa ya? itu kayak rambut ya. Itu kayak Rambut. Itu kayak rambut udah lama kayaknya memang udah di dalam diri dia. Selama ini jadi di dalam badannya Dwi ini Roy rambut itu. iya. Berarti syukur alhamdulillah dong. Berarti bersyukur dong kalau ini itu kenapa ya Mas? keluar. Ini udah habis atau masih ada lagi di Nggak dalam? tahu. Di dalam nggak ngerti ya saya. Dia nggak sadar Mas. Dia nggak sadar. Diam kamu! Ini sosok yang digambar ya? Soalnya matanya tuh serem banget loh. Ya cara ngelihat. Kamu diam aja, kamu duduk aja. Kamu duduk aja. Iya udah Mbak Dwi kalau dengar saya tolong tenangkan dirinya. Jangan saya marah-marah di sini. Ini maksud nggak ada yang bermaksud jahat kok sama Mbak Dwi. Ya, kami berusaha untuk bantu. Ini Roy coba untuk cari solusinya. Mbak Dwi boleh duduk dulu lagi nggak? Kamu Ya. diam aja ya. Ini bukan yang
Mbak Dwi ini. Coba duduk Mbak Dwi, jangan emosi dulu. Sabar ya. Sabar ya. Ini emosional banget. Ya saya Masih cuma kuat? mikir kalau dengan sifat seperti ini, ya dengan logika aja agak sulit sih memang untuk dapat pasangan ya. Dengan temperament yang Dengan tuh berubah-berubah. tiba-tiba dia nggak sadar mungkin dengan pasangan dia seperti ini dan dia kabur mungkin. Iya bisa jadi. Pas kamu dikatain itu apa perasaan kamu? Kalau aku melihat mungkin bukan dia ngomong gitu. Yes. Atau kaget sih. Kalau aku jujur ya, kalau sebagai kita normally pasti kita sakit hati sekali. Tapi aku karena melihat ini tidak normal. Jadi artinya so kita nggak usah dengerin karena aku tahu ini bukan pribadi dia sesungguhnya. Tapi masih kuat ya. Yes. Bagus. Kalau nggak kuat gak nih. Soalnya ini medan gini. Ini medan perang yang aku tuh gambarin di studio nih. Menembus mata batin itu medan perang yang sangat berbahaya. Serangan hantu, serangan psikopat membawa Fisik, pisau, kemudian seorang yang mempunyai kepribadian yang temperamental dan segala macam. Jadi Mbak Dina ya bisa mungkin kalau diserang kamu belajar sabar aja. Kalau aku meyakini sih pasti apapun ini yang mau keluar dari sini pasti otomatis pasti dia akan bentrok seperti itu. Kasihan sebenarnya. Kasihan, karena dia semua nyadar apa yang dilakukan, apa yang dia omongin. Kalau dilihat memang saya mau tahu soal dinikahi dengan orang mati, dengan tubuh orang mati. Saya pernah melihat saya pernah melihat ini di kebudayaan Thailand. Kebetulan saya juga budaya Thailand juga kan. Mereka mempercayai kehidupan setelah kematian sampai ada beberapa mitologi. Dia menikahkan dengan orang yang sudah meninggal, artinya ada keterikatan seperti itu. Artinya dia udah diikat dengan orang yang sudah meninggal tersebut. Dan itu memang ada sebenarnya. Tapi saya tidak nyangka kalau di Indonesia Ada ada seperti itu. inian. Tapi tujuannya itu untuk menutup dia menikah dengan orang lain atau Tujuannya ini sebenarnya ya, Mbak Dwi mungkin yang lebih tahu, itu ada prosesi ritual untuk melancar jodoh atau mengikat jodoh, mungkin ada supaya menarik lah intinya. Selain susuk, dia juga tidur dikawinkan dengan tubuh orang mati. Di Thailand ada seperti itu. Mbak Dwi waktu dinikahi dengan orang mati, itu menurut orang pintarnya yang mengatakan itu, siapa yang melakukan itu? Mbak Dwi sadar nggak? Atau pernah melakukan ritual atau apapun itu? Atau jangan-jangan memang di luar pengetahuan Mbak Dwi sudah dinikahi dengan orang mati? Itu di luar sepengetahuan saya, Mas. Di luar Karena di luar sepengetahuan saya. Karena pada waktu itu kedugaan awal saya itu saya selalu gagal dan saya datang ke orang pintar dan itu orang pintar yang memberitahukan kalau saya yang dinikahi dengan orang mati itu. Dan itu kejadiannya sudah lama ya, tahun 2003 kemungkinan. Itu nggak bisa diakhiri itu pernikahannya? Untuk pernikahan itu saya kurang tahu ya. Saya datang ke sini untuk minta bantuan Mas Roy itu bagaimana untuk menghilangkan aura negatif saya itu. Baik. Kalau dibilang aura negatif, apakah ada sesuatu yang Mbak Dwi bawa hari ini? Entah itu jimatkah atau apapun itu yang bisa saya lihat atau saya cium? Saya bawa jimat itu Boleh, silakan diam. dan ada 2 jenis di situ saya bawa. Bawa semua. Saya bawa semuanya. Diam. Dia dari bahasa Nah, bahasa tubuhnya tubuhnya tuh dia tuh dengan dia nih merobek-robek tisu, ngecek-ngecek ini ngerasa dia terancam terancam sih. sekali. Betul sekali. Gila loh, diomongin kayak begitu langsung. Apa? Oh, udah kaget banget. Karena kalau kita lawan sama gila. Jangan sama gilanya. Sama gilanya, ya kan? Itu dari awal udah lihat. Iya. Ditaruh aja. Tapi ini rambut yang keluar dari badannya dia ada kaitannya dengan sosok yang kamu gambar ya? Rambut yang dikeluarkan, rambut yang muncul itu adalah rambut sang kuntilanak yang selalu mengikuti Mbak Dwi. Tapi saya merasakan nih di sini. Tapi dia sangat welcome terhadap saya ya. Tapi tidak dengan kalian. Saya lihat dari sini auranya
daerah teritori. Tiba-tiba kenapa dia nangis loh? Kamu kasih support. Jangan kepegang saya! Mas Roy. Dia kayaknya nggak bersahabat banget ya dengan saya. Mbak Dwi. Mbak Dwi. Temperamen banget Mbak Dwi bisa nangis dulu ya. dan Mbak keras Dwi. banget gitu loh. Ya ini Mbak Regina tadi coba untuk ngasih dukungan loh, ngasih Enggak, dia keras support. banget gitu. Kayaknya tenaganya kayak bukan tenaga seorang perempuan loh. Ya untuk ngebantu. Bener kan? Mbak Dwi juga Bener, harus kamu. bisa Kayaknya ngendaliin dirinya tenaganya ada di sendiri. sesuatu Jangan yang sampai lain. bisa malah bikin kacauan di sini. Udah sih. Nggak tersinggung, cuman Regina nggak tersinggung. aku nggak tersinggung, cuman aku worry banget gitu. Aja. Saya nggak suka. Saya nggak suka dipegang dia. Ya tapi itu maksudnya baik loh. Nggak ada maksud untuk menyakitin. Mbak Dwi kenapa nangis? Kenapa? Kenapa tiba-tiba sedih kayak gini? Kenapa? Saya keinget suami saya. Dia yang ngebuat ini semua. Tapi suaminya tuh dilihatnya. Menurut aku ya, Ini sebenarnya yang mau pisah Mbak Dwi atau keputusan bersama sebenarnya? Saya yang mau bisa. kasihan loh. Baik, terkadang orang terjebak dalam cinta yang Cinta yang seperti ini ya. Kayak Udah begitu sehat. ya. Iya. Maksudnya sulit karena sudah dalam satu ikatan pernikahan mungkin ya. Dia pengen lepas, tapi suaminya gak deketin orang tuanya. Kecewa sih, jadi stres depresi bisa.